bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, esok bersukacitalah. Bapa yang di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, sembah dan syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat, yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Penyertaan-Mu dari Jakarta, Abu Dhabi, dan juga kami saat ini boleh tiba di Amman, Yordania. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang karismatik, ada yang Ortodoks. Gereja terbesar di Tanah Holeland itu yang Greek Ortodoks. Tapi ada Greek Arab. Perjanjian perikopnya ya, perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunan, perjanjian Elohim dengan Abram tentang keturunan. Nah, di ayat 18 dikatakan pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar. Ya, yang altar itu dari masa Bani Amon untuk Dewa Malhum. Kalau nanti bisa cari informasi. Juga di atas sebelah kanan, kalau ada waktu, ada itu yang itu gereja. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bersama ini kita di Petra.
Shalom kalian, selamat hari raya Pondok Daun. Mereka hanya mau ke kota Yerusalem kecuali kalau ada hari raya ziarah seperti Paskah, Pondok Daun dan Pentakosta. Itu wajib dirayakan di mana Bapak Ibu? Di kota Yerusalem. Di mana di kota Yerusalem? Di Bait Suci. Home of the Last Supper. Mezuzah, home. Ya, ada yang foto bagi fotonya di grup. Bagi di grup ya. Oh, tapi kenapa dia harus naik ke atas? Kenapa dia tidak makan di bawah? Mungkin kita tidak tahu, tapi sejarah membantu kita supaya kita mengerti Bapak dan Ibu. Kita punya seorang sejarawan namanya Josephus Flavius yang menggambarkan segala hal abad pertama Masehi. Dia Bapak dan Ibu menjelaskan soal Bait Suci, sekte-sekte agama, dia menggambarkan kota-kota, tembok-tembok, dan dia bilang begitu. 51 hari. Imam menjadi kaya sekali. Ini pembentukan juga mereka berkorupsi. Dan sistem gambarkan mereka sebagai gembala yang jahat. Jadi Bapak dan Ibu, imam-imam yang kaya tinggal di sini. Jadi di mana orang miskin? Kalau kaya di sini, orang miskin di mana? Di usia Yesus yang ada dalam agama tersebut. Dan di sini mereka mulai bertanya sama dia. Ini banyak pertanyaan. Dan kita harus tahu bahwa tujuan utama dia kalau dia adalah Mesias. Ini yang mereka peduli, ini yang mereka Ibu. Tapi ada satu hal Bapak Ibu. Kenapa mereka tidak senang kalau dia Mesias? Seharusnya mereka senang. Kalau mereka tahu ini Mesias, bahkan kalau dia dibawa kalau dia Mesias. Jalan hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan padaku seperti yang kau ingini. Tuhan Yesus ini menilai lubang jauh. Apa yang kita kita tahu ada yang namanya lubang jauh atau tidak ada? Hanya perumpamaan atau tidak ada? Itu apa? Kalau ada apa? Nama tempat. Sebenarnya Unta punya tempat.
dia bikin beberapa kesalahan Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu, nanti waktu kita ada di tempat saya akan menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan tulisan itu. Kasihku, kau memilikiku, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku. Ya, ini kita selesai dari Jerusalem March, dapat medali semua. Tunjukin medalinya. Sudah. Tunjukin medali ya. Akan selesai. Mereka akan mereka senang minta ya. Kita menuju ke Garden Tomb. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi jelas sekali di sini dikatakan di ayat 51-nya, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan hidup terus. Dalam kita tahu kebangkitan Yesus sangat spesial buat kita Bapak Ibu semua. Kalau tidak ada kebangkitan maka iman kita sia-sia. Tetapi kita juga harus ingat bahwa darah Kristus, darah Yesus ini adalah darah perjanjian. Dikatakan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Bapa di surga, di tangan kami ada darah perjanjian. Mari kita angkat. Bapa, lihat hati kami masing-masing. Engkau telah menebus kami, Tuhan. Kami milik-Mu yang sangat berharga. Di tangan kami ada darah perjanjian, Tuhan. Darah yang tertumpah 2000 tahun yang lalu.
menaati firman Tuhan untuk melakukan permandian baptisan air seperti yang Kau perintahkan. Kami serahkan baptisan ini ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami rindu di tempat ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam baptisan ini. Kuduskanlah hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk menggenapkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Diberkati kami semuanya, diberkati air Sungai Yordan ini, semua menjadi alat Tuhan untuk penggenapan firman-Mu. Bahkan semua yang menyaksikan kami diberkati oleh Tuhan. Turunlah sukacita sorgawi, damai sejahtera Allah. Tuhan berdaulatlah, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di tempat ini seperti yang Kau telah tetapkan dari sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Supaya kita mengerti Bapak dan Ibu, mendekat sedikit hanya beberapa kata saja di sini. Danau Galilea, dari Magdala sampai Bapak dan Ibu, gamla yang terletak di sini ini Yahudi. Saya sudah bilang, satu-satunya murid berasal Bapak dan Ibu Kapernaum itu pasti Matius. Saya sudah bilang, Petrus satu dan kita, panas muda. Lain artinya apa? Bahagia. Ayo. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi
melayani. Bapak Ibu pasti kita sudah banyak tempat, tetapi satu-satunya Bapak Ibu tempat yang tidak mengalami perubahan sama sekali masih dalam keadaan utuh asli adalah Danau Galilea. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Waktu kita membaca tentang Yesus berjalan di atas air, pasti terjadi di sekitar sana. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka muda, tanahku negeriku yang putih. Tengah badai Tuhan Yesus muncul. Menurut Alkitab, murid-murid mengira Tuhan Yesus apa? Hantu. Jadi Bapak Ibu, ada dua jenis murid Yesus. Kita di antaranya, ya Bapak Ibu. Satu, kita bersama dengan Yesus. Satu perahu dengan Yesus. Tuhan Yesus yang tidur, tapi kita nggak percaya dengan Tuhan Yesus. Kenapa nggak percaya? Karena Tuhan Yesus sudah bilang, mari kita ke seberang. Artinya meskipun ada angin ribut, Tuhan Yesusnya tidur, Tuhan Yesus tahu perahu itu akan baik-baik saja. Di bawah kita, di gua-gua yang ditemukan, hanya dua gua yang menjadi dirinya. Tempat tinggalnya Maria, tempat di mana Gabriel di sana menampakkan dirinya. Lalu Bapak Ibu tempat tinggalnya Yusuf, tempat di mana yang menjadi juga tempat tinggalnya Maria dan Yusuf, lalu menjadi tempat tinggalnya Yusuf.
ide Tuhan adalah membangun keluarga. Makanya Tuhan memberikan Hawa untuk Adam, karena tidak baik manusia itu sendiri. Dan yang menarik adalah diambil dari tulang rusuk. Sejatinya memang tulang rusuk dalam bahasa Ibrani konteksnya itu adalah sela. Nah, sela itu kayak bukan hanya kita di kota Jericho. Ini jenis pohon ara yang dipanjat Zacchaeus. Biar masih sepi. Ya, ini kita mau menuju ke tembok ratapan. Semua akan lihat, semua akan tahu bahawa kamu adalah Mesias. Tapi itu menolak semua bahawa semua menolak. Jadi sekarang kita bisa mengerti kenapa. Karena ini lokasi yang tepat di mana harus dinyatakan Mesias. Halo Mita Group. Ya, Mita Group sedang berada di tembok ratapan dan ini pas dengan perayaan Sukot. Ini yang penting sekali yang kita lihat, yang tidak ada yang ke Yerusalem tanpa foto dan latar belakangnya harus berupa emas. Ini benar-benar ikon kota Yerusalem. Tanpa ini tidak bisa tahu kamu pernah ada di kota Yerusalem. Karena semua kota di Timur Tengah jauh apa-apa dan ibu di bagian tua sama saja apa-apa dan ibu. Jadi harus ikon. Tetapi yang kita harus mengetahui, kita punya apa di bawah apa-apa dan ibu.
jalan keluar kau buat gerbang itu dulu akan mana kalau ini rumah. Makanya namanya judgment key gerbang dan hakiman. Namanya apa? Pasti akan disalibkan, pasti akan dirajam kalau buat gerbang ini yang dulu ada di sini. Jadi seandainya kita di masa Tuhan Yesus kita setelah berada di luar kota Yerusalem. Kita sedang menuju ke kakinya Golgota, Chapel Santa Helena, tempat di mana salib Tuhan Yesus ditemukan. Nah, ini ada memorial dari istri Lot. Ini berdiri, Mas. Dari karena tanah di mana kamu berdiri adalah tanah kudus, tanah suci. Mana semak belukar itu? Yang di atas ini. Artinya mana tempat suci itu? Ini. Jadi kita hendak kaki di tempat suci. Tempat dekat sumurnya Yitro. Dekat sumur Yitro. Grup Mita di depan dari Biara Santa Catarina. Kami menerima panggilan Tuhan. Dan sebentar lagi beberapa di antara kami akan naik ke Gunung Sinai untuk boleh melihat bagaimana Tuhan berperkara bersama dengan Musa di sana, menyatakan hukum-Mu, menyatakan kasih-Mu kepada semua bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan, sertailah kami, kekuatan kami adalah kami. Sungguh kami meminta kekuatan ekstra daripada Allah, memberkati tubuh, jiwa, dan roh kami dalam nama-Mu. Biar sukacita sorga memberkati hati kami, memberi semangat kekuatan yang baru. Kami bisa menikmati perjalanan naik dan turun bersama dengan Tuhan. Nah, grup Mita berada di kota Sharm el Sheikh.
Koptik. Koptik itu satu aliran, dan gereja Koptik itu merupakan salah satu gereja tertua di seluruh dunia yang didirikan oleh Rasul Markus sendiri. Rasul Markus yang menginjil di Mesir pada tahun 60 Masehi, artinya 20 tahun sesudah Tuhan Yesus naik surga. Gereja ini yang baru Bapak Ibu, ada lukisan sangat luar biasa sekali. Kalau ada lukisan di dinding, kita bisa juga. Terus yang paling atas kiri dan kanan itu adalah batu 10 perintahan. Bapak dan Ibu, ketika bangsa Israel menyeberang laut, mereka berhenti di beberapa situs. Pertama, Mara. Keluaran pasal 15. Elim. Ya, di Elim. Keluaran juga pasal 15 yang sama, ayat terakhir 27. Terus Keluaran 17 ada Rafidim, salah satu suku Beduin penghuni padang gurun, namanya suku Amalek. Suku Amalek datang berperang melawan Israel. Kita tahu alasannya tidak ada tertulis dalam Alkitab kenapa Amalek mau datang untuk melawan Israel. Kita lihat ada tulisan Yerusalem dan Bethlehem. Tuhan Yesus mengungsi dari Bethlehem ke Mesir. Rute perjalanan Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir itu yang warna merah. Terus kembali yang warna orange ke Nazaret. Rute perjalanan itu makan waktu kurang lebih 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Artinya ketika Tuhan Yesus kembali ke Nazaret sudah berumur kurang lebih 6 tahun. Ya, kalau mengungsi berumur 2 tahun. Banyak orang Yahudi yang datang kembali ke Mesir pada zaman kuasa para kaisar. Sehingga sebelum Masehi, terjemahan Alkitab paling pertama dari bahasa aslinya Ibrani ke bahasa Yunani itu ditulis di Mesir. Ada jumlah namanya Septuaginta. Septuaginta artinya 70. Artinya ada 70 imam Yahudi yang berkumpul di Mesir untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli. Gereja orang Yahudi yang pernah beribadah di sini, orang Mesir juga beragama Yahudi, namanya Yahudi. Makanya mereka juga memakai seni yang sama. Tapi ada beberapa lambang khusus Yahudi di sini, Bapak. Tempat di mana keluarga Kudus pernah tinggal di Mesir. Kita lihat ada mimbar di gereja yang pertama. Mimbar gereja mimbar paling cantik, boleh dikatakan begitu. Saya mau Bapak dan Ibu bantu saya berhitung jumlah berapa pilar yang ada di mimbar ini.
terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena ada iman. Kita semua butuh mujizat. Mau sembuh, kita butuh iman. Dapat pekerjaan, kita butuh apa? Iman. Keluarga kita bisa dipulihkan, kita butuh apa? Ada seorang pendiri kita, utama diri dari saya, karena dia harus presentasi. Jangan dulu. Terima kasih. Kami boleh sampai dengan selamat di Jakarta. Kami percaya Tuhan yang mengatur semua luar biasa. Bapak, ada banyak di antara kami yang pasti akan melanjutkan jaga sertai perjalanan mereka agar mereka semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada mara bahaya, tidak ada kecelakaan dan tidak ada kehilangan barang satupun. Lindungi mereka saat bermalam di Jakarta ini. Terima kasih Bapak untuk penyertaan juga atas keluarga yang kami tinggalkan. Biarlah ketika kami pulang, kami bertemu dengan keluarga kami, mereka melihat perubahan dalam hidup kami dan iman yang kami bawa semakin hari semakin besar sehingga sanggup memindahkan gunung-gunung dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terus nyata dalam hidup kami dan kasih-Mu terus mengikuti kami sepanjang hidup kami. Terima kasih atas kemurahan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.